Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihni Naufal Gusti Fadila dari IT 4502. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas ke-15 sistem operasi yang berjudul Security. Pertama-tama, definisi dari security tersebut adalah dalam konteks sistem operasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem operasi dan data pengguna dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan malware, peretasan hacking, kebocoran data, dan akses yang tidak sah ke sistem. Keamanan sistem operasi sangat penting karena melibatkan perlindungan terhadap sistem, data, dan pengguna dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak. Konsep-konsep security dari sistem operasi ada 7, yaitu confidentiality, atau berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dalam sistem operasi melalui penggunaan enkripsi, pengaturan izin akses yang tepat, dan mekanisme keamanan lainnya. Yang kedua ada integrity, berarti memastikan bahwa data dan sumber daya dalam sistem operasi tetap utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Yang ketiga ada availability. Konsep ini berkaitan dengan memastikan bahwa sistem operasi dan sumber daya terkait tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang keempat, otorisasi dan hak akses. Konsep ini melibatkan pengaturan izin dan hak akses. Hanya pengguna yang memiliki izin yang sesuai yang dapat mengakses, membaca, mengubah, ataupun menghapus file dan sumber daya sistem lainnya. Autentifikasi dan identifikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau entitas sebelum memberikan akses ke sistem operasi. Yang keenam, pengawasan dan pendeteksian intrusi. Konsep ini melibatkan penggunaan alat dan mekanisme untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan ataupun serangan pada sistem operasi. Yang terakhir, security event management. Pengelolaan kejadian keamanan melibatkan pemantauan, analisis, dan respons terhadap peristiwa keamanan yang terjadi dalam sistem operasi. Berikut ada jenis ancaman dan manfaat dari security tersebut. Serangan pencurian informasi atau information theft attacks. Serangan sniffing, penyerang mencuri informasi sensitif yang dikirim melalui jaringan dengan memonitor lalu lintas data. Serangan man in the middle, penyerang menyisipkan dirinya di antara komunikasi dua pihak yang sah dan mencuri atau memanipulasi informasi yang dikirim. Dan ancaman yang ketiga, serangan pencurian kunci. Penyerang mencuri kunci enkripsi yang digunakan untuk menemukan informasi. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, enkripsi data. Kriptografi dapat melindungi data dengan enkripsi pesan, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membacanya. Lalu ada integritas data, menggunakan fungsi khas untuk memastikan bahwa data tidak dimanipulasi selama transit. Namun jika ada perubahan, integritas data akan terganggu dan tindakan dapat diambil untuk melindungi data. Yang ketiga, rahasia dan kerahasiaan. Dapat mengamankan informasi sensitif dengan memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang memiliki akses informasi tersebut. Metode keamanan atau authentication pada security sistem operasi. Yang pertama adalah autentifikasi pengguna. Hal ini memastikan bahwa pengguna yang ingin mengakses sistem operasi tersebut adalah pengguna yang sah. Bisa terdiri dari username dan password. Bisa jadi juga melalui face recognition, fingerprint, dan lain-lain. Yang kedua, enkripsi data. Enkripsi digunakan untuk melindungi data yang disimpan di dalam sistem operasi atau saat data sedang dipindahkan melalui jaringan. Yang ketiga, pengaturan izin dan hak akses. Sistem operasi memberikan mekanisme pengaturan izin dan hak akses untuk file, folder, dan sumber daya sistem lainnya. Yang keempat, sistem pendeteksian intrusi atau IDS. Digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang terjadi pada sistem operasi. Yang kelima, mekanisme logging dan audit, yaitu sistem operasi dapat mencatat aktivitas pengguna, perubahan sistem, dan kejadian penting lainnya melalui mekanisme logging. Yang terakhir, security software. Penggunaan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, dan anti-spyware merupakan metode umum untuk melindungi sistem operasi dari serangan malware, serangan jaringan, dan juga ancaman lainnya. Hal sendiri,
Fungsi khas yang digunakan dalam sistem operasi harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kekuatan keamanannya terhadap serangan kriptografi yang terkini. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kemungkinan konflik khas atau collision yang dapat mengaruhi keandalan penggunaan nilai khas dalam sistem operasi. Khas di sini dibagi menjadi tiga. Pertama ada integritas data. Dalam keamanan sistem operasi khas digunakan untuk memverifikasi integritas data sebelum atau setelah mentransfer file. Sistem operasi dapat menghasilkan nilai khas untuk file tersebut menggunakan fungsi hash seperti MD5, SH1, SHA1, atau SHA256. Keamanan kata sandi yang kedua. Ketika sistem operasi menyimpan kata sandi pengguna, biasanya kata sandi tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Sebaliknya, kata sandi dihash sebelum disimpan dalam database atau file konfigurasi. Yang terakhir, verifikasi keaslian file. Hash juga digunakan dalam verifikasi keaslian file. Pada saat pengunduhan atau pemasangan perangkat lunak, sistem operasi dapat menghasilkan nilai hash untuk file installer atau file yang relevan. Kriptografi standar atau standar kriptografi menurut NIST. Yang pertama, AES atau Advanced Encryption Standard. Standar encrypsi simetris yang diadopsi oleh NIST pada tahun 2001 setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat. Yang kedua, SHA-2 atau Secure Hash Algorithm 2, yaitu serangkaian fungsi hash yang aman dan tahan terhadap serangan kriptanalisis yang dikembangkan oleh NIST. Yang ketiga, RSA atau Reverse Shared Settlement, yaitu algoritma kunci publik yang telah menjadi standar dalam enkripsi dan tanda tangan digital. Berikutnya, akses kontrol adalah salah satu komponen penting dalam keamanan sistem operasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol akses pengguna atau entitas lain ke sumber daya sistem seperti file, folder, perangkat, atau layanan tertentu. Akses kontrol memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang tepat yang dapat mengakses, membaca, mengubah, atau menghapus sumber daya tersebut. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.